sidang promosi Dr. Honoris Causa kepada Bapak Arinal Junaidi dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi Dr. Honoris Causa atas nama Bapak Arinal Junaidi dengan ini saya menyatakan dibuka. Selanjutnya, saya mempersilahkan pada Romo Pendus untuk mempresentasikan karya ilmiahnya dalam waktu 15 menit. Dipersilakan. Bagaimana yang disampaikan oleh Rektor untuk menyampaikan sekilas tentang program yang sudah saya lakukan, yang kebetulan memang ini inisiasi saya pada waktu mahasiswa, bagaimana mewujudkan pertanian yang berkelanjutan, penerapan teknologi, karena Lampung ini adalah provinsi yang lahannya 3,5 juta hektar atau 35.000 km persegi dengan kesuburan yang luar biasa. Pak Profesor Muhajir, lahan kita memang sebagian besar adalah kosong, tapi ada potsol darah kuning. Itulah harus ditangani, jangan sampai yang tidak subur untuk kepentingan komoditi tertentu, tapi dipaksakan oleh tanaman yang memang seharusnya tidak. Izin, saya ingin menyampaikan yang saya hormati anggota DPR DPD RI Dapil Lampung, yang saya hormati Rektor Universitas Lampung, para Wakil Rektor Sivitas Akademika Universitas Lampung, Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, anggota Prokopimda Provinsi Lampung, para bupati, wali kota atau yang mewakili, Ketua, anggota Senat, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, promotor Profesor Dr. Satria Bangsawan. Saya nggak sebut latar belakang pendidikan terlalu panjang, cuman profesornya saja. Promotor Profesor Dr. Irwan Sukri Banua, Komisi Promosi Internal Profesor Dr. Toto Gunarto dan Profesor Dr. Andia, Komisi Promosi Eksternal Profesor Insinyur Hermanto Sirga dan Dr. Insinyur Yuswandi Arsat Temenggung, para mantan pejabat negara, pejabat daerah, dan anggota DPRD Provinsi Lampung, wabil khusus istri saya yang tercinta dan anak-anak saya, Riana Sadia Arinal, hadir, Risana Inisa, hadir Ispansa Mahalun, dan yang bungsu Lakaisa Inisa. Berkat doa Anda semua, saya selalu walaupun sibuk tapi bisa menyelesaikan beberapa kegiatan yang bersifat ilmiah. Puji syukur senantiasa kita menyampaikan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan dalam kesehatan, sehingga pada pagi ini kita dapat bertemu pada acara yang sangat sakral buat saya, karena hari ini dapat diuji program yang sudah saya cita-citakan tentang kartu petani sejahtera. Insya Allah membawa bahagia, saya bisa diberi predikat doktor. Apa yang saya sampaikan merupakan bukti-bukti sekaligus bakti saya untuk membangun sektor pertanian di Provinsi Lampung.
Saya alumni pertanian dan karir saya juga sebagian besar dalam bidang pertanian. Prestasi dan penghargaan sudah saya peroleh dalam bidang yang saya geluti sejak lama. Ini merupakan satu sejarah yang tidak bisa saya lupakan. Tanpa Unila saya tidak bisa berdiri di sini. Dan saya berharap akan ada gubernur-gubernur seterusnya dari Unila. Hari ini yang pertama, Gubernur alumni Unila Fakultas Pertanian yang kebetulan saya percaya. Sejak awal saya sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian Unila dan saat ini menjabat sebagai gubernur, saya membuktikan komitmen untuk mendorong pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung yang menjadi tempat hidup dan pengabdian sebagian besar rakyat Lampung. Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian daerah kita. Saya sudah membuktikan apa yang disampaikan oleh Pak Satria tadi itu bahwa Lampung pernah menjadi penghasil beras nomor 1 di Indonesia. Penghasil padi juga demikian. Dan selalu yang membuat saya tidak bisa gemuk, walaupun penilaian orang gemuk, bagaimana jadinya gubernurnya orang pertanian tapi Lampung tidak maju tentang pertanian. Alhamdulillah saya tidak salah memilih bahwa membangun Lampung harus dimulai dari ekonomi kerakyatan yang saya prioritaskan tentang ekonomi kerakyatan, mengembangkan kartu petani yang berjaya yang merupakan programnya sederhana, mudah dilakukan, tetapi perlu ada program yang sinergi karena ini menyangkut masalah stakeholder lain, baik peternakan, perikanan, pangan dan perkebunan. Bapak Ibu yang saya hormati, Lampung merupakan salah satu provinsi yang ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional. Produksi padi tahun 2022 berdasarkan data Siskrop mencapai 3,3 juta ton dan target 2,8, sehingga Lampung dapat memberikan kontribusi nasional sebanyak 702.000 ton. Begitu juga jagung sebesar 3,2 juta ton, ubi kayu 6,7 juta, bahkan terbesar di nasional. Kopi juga demikian, produksinya 118.000 ton dan tebu 184.000 ton. Karena tebu saya memaksa harus berada di Lampung karena lahannya flat dan syarat tumbuhnya memungkinkan. Karena apabila dengan luasan yang besar maka mekanisasi. Dan Bapak Ibu, kenapa saya memaksa? Karena Lampung import gula 60 triliun per tahun. Alhamdulillah karena bisa berkembang di Lampung 32%, kita hemat devisa negara. Lampung juga sebagai pemasok bahan pokok seperti beras, daging, telur, gula, dan sayuran. Provinsi termasuk DKI sangat tergantung dengan Provinsi Lampung. Karena 40% kebutuhan DKI itu dari Lampung, terutama beras, kopi, gula, dan sayur-sayuran. Selain penghasil komoditas pangan tersebut, Provinsi Lampung juga akan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Dan salah satu agenda utama untuk membangun pertanian ini saya kemas dalam program Kartu Petani Berjaya. Ini bukan janji kampanye, tetapi betul-betul saya realisasikan, walaupun itu saya ucapkan pada saya berjanji kepada petani, kepada masyarakat,
ketika saya kampanye untuk meyakinkan petani bahwa apabila saya jadi gubernur, saya akan ajak para petani untuk meningkatkan pendapatannya, dan alhamdulillah Lampung sekarang merupakan penghasil padi beras dan juga merupakan ekonomi tertinggi di tingkat Sumatera. Program KBP ini tetap melalui peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 19 dan RPJMD tahun 2019-2024 dan peraturan Gubernur Lampung. Semuanya sudah saya lakukan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kenapa program KBP diperlukan? Saya ingin menjelaskan kepada Bapak-Bapak Ibu. Kepastian mendapatkan benih. Petani kita 70% dari 9 juta. Ketika mereka mau tanam, mereka punya uang. Tapi di mana benihnya? Ketika mereka tanam, mereka punya uang. Di mana pupuknya? Ketika mereka dalam posisi menunggu panen, mereka punya uang dan mereka punya potensi di dalam membangun. Tapi kredit usaha rakyat oleh perbankan tidak maksimal bisa diberikan. Mohon maaf para pimpinan bank yang saya undang jika kurang berkenan dengan bahan katanya, dan inilah dengan upaya-upaya yang saya lakukan, maka pada kesempatan yang sangat berbahagia, perbankan satu kesatuan dengan petani dan pemerintah, karena peran dalam membangun pertanian, pemerintah, swasta maupun perbankan untuk petani, dan petani merupakan bagian dari masa depan bangsa Indonesia. Yang kedua, kepastian pasar produk pertanian dengan harga yang menguntungkan para petani. Yang ketiga, mendapatkan bantuan permodalan dalam bentuk kredit usaha tani untuk meningkatkan produktivitas. Begitu juga saya tetap harus berpikir apapun bentuknya, petani itu akan masa usianya akan berakhir. Sehingga saya memberikan beasiswa kepada anak-anak petani yang kebetulan bekerja di sektor pertanian sebagai petani. Alhamdulillah sekarang juga cukup banyak yang kita berikan beasiswa melalui kartu petani. Terlebih dari itu, apabila petani menghadapi masalah di luar dugaan alam, mereka juga mendapatkan asuransi. Dan saya juga tidak berhenti memberikan bantuan dan pembinaan manajemen usaha di bidang teknologinya. Ini semua upaya penyelesaian permasalahan petani secara terstruktur, sistematis, terintegrasi, berkesinambungan melalui transformasi digital. Nah, kenapa saya menggunakan petani tersebar di semua desa? Tetapi mereka perlu mendapatkan informasi. Alhamdulillah saat ini Lampung sudah menggunakan, petani di Lampung dan masyarakat lainnya sudah menggunakan IT, sehingga mereka tanpa ragu-ragu, tanpa merasa khawatir untuk dibohongi oleh para pelaku-pelaku yang kurang bertanggung jawab. Ketika mereka mau tanam, benihnya ada di mana? Ketika mereka sudah tanam, pupuknya ada di mana? Dan bagaimana proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Program PKBB telah berevolusi dan dari waktu ke waktu mengalami perbaikan dan peningkatan terus-menerus. Dengan ekosistem yang semakin baik, ini menjadikan kebijakan program yang terus saya dorong secara konsisten. Tidak berhenti sekedar kartu petani, tetapi melainkan semakin diperkuat dalam rangka memajukan ekonomi pedesaan yang berbasis pertanian. Ini saya sinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pedesaan, Kementerian Dalam Negeri. Begitu banyak badan usaha milik desa, tapi fungsinya belum begitu banyak berarti, sehingga Kartu Petani Berjaya dapat menjadi satu kesatuan di dalam membangun
desa. Alhamdulillah, BUMDesnya berfungsi sekarang tidak hanya untuk pertanian, tetapi untuk penarikan pajak pun luar biasa. Masyarakat petani di desa prinsipnya sebagai saudara-saudara kita yang baik hati, tetapi bagaimana meminitnya ini memerlukan peran kita semua dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya lakukan adalah untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan rakyat desa yang mayoritas adalah petani. Per 19 Oktober, anggota KPB aktif sudah mencapai 832.842 orang. Baik petani tanaman pangan, petani perkebunan, petani peternak, petani perikanan, sehingga dengan leluasa menjalankan kegiatan-kegiatannya yang tidak jauh didukung oleh pihak perbankan. Hasil survei pertanian yang tersensus tahun 2018, 54% dari jumlah petani sudah melakukan masuk di dalam keanggotaan. Upaya percepatan implementasi sosialisasi, bimbingan teknik maupun pendampingan di provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga level desa dilakukan secara berkesinambungan. Diharapkan semua petani di Provinsi Lampung tergabung dalam program KPB. Ini masih bisa nambah karena waktunya terbatas. Terus saja. Alhamdulillah. Sivitas Akademika Unila yang saya hormati, para hadirin yang saya banggakan. Hal ini berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi Lampung sudah kembali positif pada tahun 2021, di mana pada triwulan 2 2022 tumbuh sebesar 9,12% Q2Q, yang merupakan pertumbuhan ekonomi triwulan tertinggi di Indonesia. Agak tepuk dong. Pada triwulan 2 tahun 2023, kalau dibanding triwulan 1 2023, Q2Q ekonomi kita juga terus mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 8,15%. Selain itu, PDRB ADHB Provinsi Lampung pada tahun 2022 mencapai 14,13 triliun rupiah. Sementara PDRB per kapita Provinsi Lampung mencapai 45,10 juta rupiah per tahun. Secara faktual, pertumbuhan ekonomi tentunya diikuti dengan terbukanya lapangan kerja. Angka pengangguran kita terus menurun. Tingkat pengangguran terbuka TPT Provinsi Lampung tahun 2022 mencapai 4,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional. Angka kemiskinan Provinsi Lampung juga mengalami penurunan dari 11,44 atau 995.000 orang per September 2022 menjadi 11,11% atau 24,9 orang. Pada Maret 2023, Provinsi Lampung mendapat apresiasi dalam kinerja pengentasan kemiskinan, yaitu masuk dalam 3 besar provinsi yang berhasil menurunkan jumlah orang miskin terbanyak setelah Provinsi DKI, Jakarta, dan Jawa Barat. Alhamdulillah, 900.000 lebih kurang rakyat miskin sudah sama dengan kita. Oleh karena itu, program ini sangat menjanjikan dan kita terus memperlakukannya sekalipun saya tidak lagi menjadi gubernur. Karena sudah kita buat sedemikian rupa, siapapun gubernurnya nanti terus bekerja melakukan upaya-upaya. Khusus sektor pertanian merupakan sektor unggulan
daerah yang berkontribusi sebesar 27,9% pada tahun 2022. Pekerja pada sektor ini mencapai 43,62 dari angkatan kerja di Provinsi Lampung. Namun harus diakui masih banyak ditemui beberapa tantangan dalam pembangunan sektor pertanian. Antara lain, harga jual produk pertanian masih berfluktuasi, keterbatasan akses pasar komoditi, fluktuatif harga jual komoditi, serta masih panjangnya rantai pemasaran. Tantangan lain adalah masih terjadi keterlambatan distribusi dan kelangkaan pupuk subsidi. Harga pupuk di atas tertuang beredarnya pupuk palsu serta penyelewengan alokasi pupuk yang bersubsidi. Petani kita juga masih menghadapi keterbatasan informasi terkait teknologi budidaya, jadwal tanam, dan sarana produksi. Peran penyuluh pertanian dirasakan masih perlu dioptimalkan. Juga masalah akses permodalan dan manajemen risiko usaha tani masih perlu dioptimalkan. Dan kita menghadapi fenomena lemahnya regenerasi petani atau kurangnya minat generasi muda untuk masuk ke sektor pertanian. Tantangan pertanian tidak bisa diatasi dengan pendekatan tradisional, bahwa pembangunan ke depan kita tidak bisa lakukan sekedar sebagai rutinitas, melainkan harus dengan penguatan iptek, inovasi, serta digitalisasi. Karena itu pendekatan pembangunan pertanian harus dilakukan secara ilmiah, secara lebih sistematis, komprehensif, dan terintegrasi antar sektor serta bersinergi dengan pemangku kepentingan pembangunan pada sektor-sektor lain. Inilah yang menjadi landasan kerja dari program Kartu Petani Berjaya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka percepatan implementasi program Kartu Petani Berjaya melalui transformasi digital layanan berdasarkan surat keputusan Gubernur pada tahun 2022, ditetapkan Kartu Petani Berjaya berbasis elektronik atau EKPB, merupakan penyelenggaraan program KPB dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan terpadu dan berkesinambungan kepada pengguna KPB. Pengembangan sistem aplikasi EKPB memberikan layanan elektronik secara efektif, efisien, komprehensif, dan terintegrasi serta tersedianya sistem penghubung layanan untuk berbagi pakai data. Aplikasi EKPB menghubungkan banyak pemangku kepentingan baik petani, pekebun, peternak, petani hutan, pembudidaya ikan, dan nelayan. Juga kelompok tani, penyuluh, distributor, pembeli, perbankan, perguruan tinggi, tim ahli, pakar, dan pemerintah kabupaten kota termasuk provinsi. Transformasi digital layanan terpadu melalui pengembangan aplikasi EKPB diawali dari tahun 2020 hingga 2022. Pembangunan 6 aplikasi yaitu e-keanggotaan, e-saprotan, e-puber, dan e-permodalan, asuransi, juga termasuk di beasiswa. Pada Januari hingga Oktober 2023, tambahan layanan digital yaitu e-gudang ternak, Hello Medical, Hello Medipet, sertifikasi benih, IPOP, mengganggu tumbuhan, pemasaran, dan pasar. Selanjutnya pada Oktober sampai 2023 ada penambahan 4 layanan yaitu keamanan pangan, kemudian sertifikat benih, dan klinik perkebunan. Diharapkan Januari 2024 pengembangan layanan digital EKPB berkelanjutan yaitu pengembangan sistem aplikasi Sihani, monitoring lahan pertanian, dan
e-market serta pengembangan ekosistem platform aplikasi EKPB berbasis aplikasi mobile. Dengan demikian kita akan memiliki platform ekosistem aplikasi EKPB terdiri dari 20 layanan digital terpadu berbasis web dan aplikasi mobile. Manfaat yang sudah dirasakan petani EKPB antara lain meningkatnya produksi dengan kemudahan akses sarana produksi pertanian, kredit usaha rakyat, dan bantuan sosial. Akses petani mendapatkan layanan sangat mudah, cepat, dan akurat karena petani dapat melakukan transaksi dari mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan. Demikian pula memberikan fasilitas permodalan dan asuransi bagi petani, membantu pemasaran hasil panen dengan harga yang baik, memperluas akses informasi usaha tani, sekalipun mengurangi beban biaya petani untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dapat mengikuti program beasiswa bagi anak petani berprestasi namun kurang mampu. Sebagai lembaga pendukung telah dibentuk EKPB yang sesuai dengan SK Gubernur pada tahun 2023 sebagai pusat informasi, pusat inovasi, pusat pelatihan, pusat komputasi, dan kendali implementasi EKPB secara berkesinambungan. Tugasnya adalah menghimpun data seluruh anggota pengelola data, menghubungkan dan membangun jenjang antara pelaku terkait dan pengembangan aplikasi layanan EKPB. Demikian pula EKPB Center berkolaborasi dengan perangkat daerah untuk lembaga terkait dalam pelaksanaan sosialisasi dan fintech dampingan untuk mempercepat implementasi EKPB. Program EKPB menjadi rumah besar bagi seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian dalam artian luas untuk saling berinteraksi guna menciptakan sektor pertanian yang unggul. Karena itu, Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian, dan saya menyadari sepenuhnya bahwa lokomotif timbul karena EKPB sudah mulai berfungsi. Ini semua EKPB tidak saya lakukan dengan gerakan, tapi saya lakukan dengan seleksi positif. Penuh kesadaran para petani akan menjadi anggota karena EKPB melibatkan fungsi-fungsi keuangan, sehingga jangan sampai gerakan itu menguasai yang pada akhirnya membuat kesulitan para petani. Mohon bersabar, saya yakin 2024 petani kita sudah menggunakan EKPB dengan digitalisasi yang fungsinya semasuk para perbankan. Saya meminta agar tidak lagi perbankannya ada di kantor, tapi perbankannya ada selalu berkunjung ke wilayah-wilayah petani dengan sistem mobile, dan mereka bisa mendapatkan fasilitas. Dan lebih menguntungkan lagi, saya tidak menyarankan perbankan untuk meminta agunan, karena yang bertanggung jawab adalah gubernur. Tetapi pada saat ini juga saya meminta kepada para petani melalui tokoh masyarakat dan kepala desa bahwa seorang petani itu betul dia yang berusaha tani, betul dia memiliki lahannya walaupun tidak ada sertifikat, dan betul menurut pihak kepolisian atau kepala desa kelakuannya baik. Sehingga inilah yang memberikan kemudahan, insya Allah ke depan petani kita akan lebih berjaya. Ini banyak sekali, tapi menurut saya tidak harus, maka saya persingkat saja. Yang
menurut saya sekurang-kurangnya 4 gambaran program KPB ke depan. Pertama, program KPB terus memperkuat kelembagaan EKPB dan platform ekosistem digital EKPB untuk memudahkan petani memperoleh fasilitas untuk mendukung usahanya. Yang kedua, program KPB dapat terus berjalan, terjaga, terpelihara fungsinya sebagai katalisator model pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Yang ketiga, program KPB akan terintegrasi dengan Smart Village, khususnya program pembangunan pedesaan seperti Badan Usaha Milik Desa, BUMDes, SAMDes, atau program Smart Desa Digital, yaitu pembayaran pajak, penerimaan secara elektronik di pedesaan, dan penjualan hasil-hasil pertanian juga demikian dilakukan di BUMDes. Yang keempat, program KPB sebagai pendekatan dan metode perubahan masyarakat dapat diperluas yang mengupayakan kesejahteraan masyarakat adat dan sosial. Lebih dari itu, Kartu Petani Berjaya bersinergi di BUMDes karena di Lampung satu-satunya provinsi yang sudah ada warung sehat. Artinya warung sehat itu adalah apotik, kalau di kota apotik tetapi berada di desa. Semua obat ada. Sistem pembayarannya menggunakan EKPB. EKPB pun juga berfungsi di tol, ketika dia akan lewat dia juga bisa. Dan berfungsi di supermarket atau mall, ketika dia akan melakukan transaksi dia bisa menggunakan EKPB. Suatu saat itu yang akan saya buktikan, insya Allah. Akhir kata, apa yang telah saya paparkan ini, apabila terjadi perbedaan dengan buku yang telah dibagikan, merupakan data yang sudah diupdate sampai dengan kondisi per 20 Oktober 2003, serta progres perkembangan EKPB. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk rakyat. Semoga rakyat akan berjaya pada masa yang akan datang. Terima kasih Unilan, terima kasih Fakultas Pertanian, karena saya dididik oleh para dosen untuk memberikan kontribusi, dan ini salah satu contoh mahasiswa yang tadi. Dan hari ini saya di sini tidak hanya memaparkan soal ekonomi, tapi sudah baru satu-satunya kepala daerah dari Unilan, Arinal Gunadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sesi promosi, saya akan memulai dengan mengajukan pertanyaan dari saya sendiri, dijawab dalam waktu 2 menit supaya lebih cepat. Yang pertama adalah apakah program petani Lampung Berjaya sebagai nilai kebaruan atau novelty dari Promapedus selama ini? Kemudian, jika seandainya program EKPB diperluas penerapannya di seluruh wilayah provinsi lain, apakah Promapedus bersedia? Terima kasih. Program Petani Lampung Berjaya melalui EKPB merupakan sarana implementasi yang berbasis teknologi. Ini yang perlu sangat dipahami. Dan ini merupakan sarana komunikasi antara petani, perbankan, petani, penyuluh, petani, distributor untuk memberikan layanan secara komprehensif. Jadi waktunya sekarang petani itu sudah harus kita hargai, sudah harus kita dengar. Oleh karena itulah melalui kesempatan ini kita harapkan itu pelayanannya secara komprehensif dan berkesinambungan kepada seluruh petani di Provinsi Lampung. Program ini mengumpulkan banyak stakeholder, Bapak Ibu yang saya hormati. Di antaranya petani, peternak, petani pangan maksud saya, peternak, pekebun, nelayan, dan petani hutan. Perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, kelompok tani, dan bahkan distributor, baik yang berpedagang. Lebih dari itu para pakar termasuk perbankan yang punya
pergeritan di bidang sektor pertanian, khususnya petani. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan kita terhadap EKPB? Ini telah berhasil diperkenalkan secara luas, tapi memang pada waktu-waktu yang lalu, Bu Rektor, saya belum memperkenalkan karena saya khawatir masih ada kelemahan dan kesalahan. Tetapi setelah kita lakukan di berbagai kabupaten, yang saya lakukan adalah seleksi positif, tidak merupakan gerakan. Yang mau belajar, yang mau sungguh-sungguh dia pelajari, dan inilah peningkatan sampai 900.000 itu tidak ada unsur pemaksaan, tetapi dengan penuh kesadaran. Nah, oleh karenanya saya tidak menutup jika pemerintah pusat ingin mengadopsi program ini. Inilah yang harus kita berikan. Karena apa? Ini merupakan amalia. Karena saya melakukannya, Bapak Ibu mendengarnya, maka amal kita sama 100% untuk bangsa Indonesia. Terima kasih. Promovendus yang kami banggakan, karya ilmiahnya sudah kami baca dan memang cukup komprehensif sehingga layaklah diajukan pada sidang pagi ini. Substansi daripada yang disampaikan oleh Promovendus IKPB ini memang betul-betul bisa kita pandang sebagai suatu integrator yang pada akhirnya bisa membentuk suatu ekosistem, menyatukan dari yang paling hulu pertanian, bahkan di hulunya lagi pupuk, sampai pada yang paling hilir termasuk perbankan dan sebagainya tadi. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan Bu Rektor, profilnya juga cukup kuat. Satu pertanyaan dari saya adalah Provinsi Lampung ini sebagaimana tadi sudah disajikan oleh Promovendus mempunyai capaian-capaian pertanian yang cukup baik, ya, bahkan sangat baik. Tapi dapatkah kira-kira ditingkatkan lagi menjadi suatu lokomotif pertanian tersebut? Dan untuk itu kira-kira bagaimana menurut Promovendus caranya ya, supaya KPB inilah nanti yang bisa mengangkat lagi kinerja pertanian sehingga katakanlah kalau sekarang ini dalam hal beras ranking 4 mungkin kedepannya bisa lebih baik dari ini. Silakan Pak Bapak. Lampung dikenal dengan dunia agribis karena lahannya begitu subur, apa yang seperti saya sampaikan. Begitu juga kita dikaruniai oleh Allah SWT. Kita punya taman nasional yang membujur di bagian barat. Bujuran itu ada 61 sungai dari barat ke timur, sehingga memberikan peluang kepada seluruh kabupaten yang bisa mengembangkan rakyatnya di bidang sektor pertanian. Nah, oleh karena itu keunggulan komparatif dan kompetitif produksi beberapa komoditas termasuk dalam urutan tingkat nasional tidak ada yang di atas 10 besar. Lampung itu adalah 10 besar penghasil pangan. Misalnya ubi kayu, produksi kita 6,7 juta ton. Ini peringkat pertama di Indonesia, bahkan nomor 1 di dunia, karena kebetulan Belgia tidak tanam ubi kayu, Perancis tidak tanam, jadi memang kita nomor 1 karena memang ini betul-betul. Lalu yang kedua, padi kita, target saya 3 juta, tapi sekarang 3,3 juta ton. Ini peringkat kelima nasional. Jagung kita peringkat ketiga, nenas kita peringkat pertama, lada kita peringkat 2 karena sempat hilang. Tetapi saya memaksa mengultimatum Fakultas Pertanian, izin Bu Rektor, hampir Fakultas Pertanian saya tutup. Walaupun bukan hak saya, tetapi saya ancam dekannya dan ditemukan lada yang kuat dengan penyakit. Alhamdulillah sekarang sudah berfungsi kembali dan sekarang
kita akan lakukan untuk nomor 1 di Indonesia. Kemudian juga kopi kita nomor 1 di Indonesia. Kopi kita Robusta, tetapi kita masih kalah dengan Vietnam. Dan saya akan berusaha agar Vietnam kembali lagi belajar ke Lampung pada masa yang akan datang. Kemudian di bidang ternak, kambing kita juga peringkat nasional nomor 3. Begitu juga sapi nomor 4. Masih banyak yang lainnya, termasuk coklat. Saya merasa aneh, coklat yang menghasilkan Lampung, tapi pabriknya ada di Jogja. Padahal rakyat Lampung membutuhkan coklat. Dan belum tentu, mohon maaf jangan tersinggung para peserta hadirin, belum tentu cucunya setiap bulan makan coklat. Karena memang padahal kita penghasil. Oleh karena itu Pak Elius, kita bangun pabrik coklat untuk kepentingan Lampung dan DKI dulu. Murah harga, murah biayanya, tetapi bisa membuat ini maju pada masa yang akan datang. Kemudian dengan potensi yang ada, dipadukan dengan program EKPP dilaksanakan secara terstruktur, ini secara sistematis dan integrasi, provinsi dapat menjadi lokomotif pertanian Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Cukup realistis. Kemudian satu lagi adalah kita ketahui bahwa pupuk subsidi ini makin lama makin sulit walaupun terrealisir sehingga dapat sering sekali tidak mencukupi. Nah saat ini sebagaimana dijelaskan tadi ubi kayu masih tetap nomor 1 Lampung ini. Bagaimana Romo Pendus bisa menjawab kira-kira katakanlah pupuk subsidi ini makin dikurangi lagi, apakah ranking pertama daripada ubi kayu bisa dipertahankan, bahkan bisa meningkatkan lagi produksi daripada ubi kayu, karena saat ini ubi kayu pun kita sudah impor. Silakan Romo Pendus. Pupuk subsidi itu adalah untuk petani yang tidak punya daya. Pupuk subsidi ini kepada produksi-produksi yang nilai ekonominya tidak rendah tapi dalam bentuk kedaulatan rakyat. Pupuk subsidi ini diperuntukkan untuk padi. Tetapi dengan kemajuan zaman, dengan peningkatan ini melalui teknologi dan tingkat pasar atau produksinya kita tinggi, kenapa kita harus bicara pupuk non-subsidi? Sekarang saya akan ambil kebijakan pupuk titik. Teknologinya, pendampingannya, upaya-upaya kita menyiapkan fasilitasnya, itu kita lakukan sehingga petani meningkat produksi, harganya tinggi, maka subsidinya itu ada di dalam nilai jual. Sehingga tidak lagi sekarang ini ngambek-ngambekan petani merasa tidak mau karena bukan subsidi. Padahal menurut saya petani sudah punya komunikasi dengan perbankan. Yang paling penting sekarang saya menyiapkan pupuk tapi tidak lagi ada tulisan subsidi. Dan direspon oleh petani, sing penting aku nanam sepenting akeh pupuk pokoknya aku ora kenal lagi lah subsidi bikin pusing. Nah, jadi saya sekarang mengembangkan itu karena pupuk subsidi memang dibiayai oleh pemerintah, tapi kadang-kadang setengah tahun, 1 tahun pihak Kementerian Pertanian. Mohon maaf kalau ada pihak Kementerian hadir di sini. Nah, oleh karena itu kita terpaksa tidak sejalan. Saya akan lakukan rakyat Lampung menggunakan pupuk non subsidi dalam rangka meningkatkan produksinya, dalam rangka dia mendapatkan hasil jualnya yang tinggi sehingga sama pada hitungannya. Untuk perdebatan selanjutnya nanti setelah acara ini. Terima kasih. Saudara Romo Pendus, terima kasih. Saya hanya satu pertanyaan di balik sukses story PPKB yang ada paling tidak 3-4 tahun Romo Pendus awaki, tentu
ada hambatan-hambatan dan kelemahan yang dialami priorisasi. Yang ingin saya tanyakan, adakah di pikiran Promovendus upaya-upaya untuk mengkoreksi pembatas-pembatas ini sehingga sukses story itu bisa dijaga keberlanjutannya ke depan? Terima kasih. PKPB yang kita lakukan ini dilaksanakan baru 3 tahun, Pak. Tentunya tidak menutup kemungkinan ada beberapa kelemahan karena petani kita ini masing-masing wilayah budayanya berbeda. Nah, oleh karena itu kita ingin memperkecil wilayah-wilayah agar petani itu bisa mendapatkan informasi lebih cepat, lebih mudah, maka wilayah desa tidak ada lagi blank spot, supaya dia menggunakan IT lebih mudah, mendapatkan informasi lebih mudah, dan dia juga bisa langsung berkomunikasi dengan distributor, pedagang, baik untuk kepentingan sarana produksinya ataupun nilai jual pada masa yang akan datang. Kemudian kita juga ingin sekali membangun penguatan dalam penerapan teknologi dengan istilah smart farming. Nah, ini BUMDes atau desa yang sudah melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik, saya harapkan ini merupakan terobosan, karena apabila BUMDes ini berfungsi, maka banyak orang pintar yang ada untuk saya harapkan lulusan sarjana dari desa kembali ke desa dengan mengelola BUMDes. Nah, sehingga perluasan akses terhadap pembiayaan maupun asuransi bisa terpenuhi, dan perluasan hilirisasi produk pemasarannya juga bisa kita berikan melalui badan usaha milik desa. Dan badan usaha milik desa ini tidak hanya kepentingan petani desa, tetapi dapat menjalankan program pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dengan memperdayakan lulusan sarjana dari desa. Saya harapkan bisa kembali, tetapi kita berikan fungsinya untuk mendapatkan pendapatan mengelola badan usaha, termasuk penagihan pajak dan sebagainya. Saya kira dengan memperkuat aspek-aspek ini, maka KPB akan semakin relevan dan berdampak positif bagi pembangunan pertanian secara keseluruhan, sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani dalam artian luas akan semakin meningkat pada masa yang akan datang. Saya berpantun, tarikan kami berdana untuk persahabatan. Ikatan selendang harus menyimpul di kepala. Perkenankan kami untuk menyampaikan selamat datang di kampus Unggul Unila. Aplaus buat Unila. Unggul sekarang akreditasi ini. Udara panas, makan rujak cermai. Nasi sambal terasi, makan di kantor. Hari ini GSG Unila tampak ramai menyaksikan Pak Rinal peroleh doktor. Ini pertanyaan, Pak, yang akhir ini. Ketercapaian indikator pembangunan sempurna tampaknya. Tentulah ini prestasi pimpinan dan jajaran. Pada kesempatan ini saya akan bertanya, apakah ada kontribusi KPB di dalamnya? Saya beranggapan wajar pertanyaan itu, karena pendekatan KPB tidak melalui gerakan, tetapi dengan penuh kesadaran. Di beberapa kabupaten kita coba 1-2 kecamatan. Nah, keberhasilan itu langsung didengar oleh petani yang lainnya, hingga melakukan pendekatan dan sistem informasi ini dari petani ke petani. Tetapi saya menjaga, perbankan saya jaga, kemudian distributor saya jaga,
pabrikan saya jaga, informasi teknologi saya jaga, sehingga semua ini yang mendukung. Kalau seandainya ini tidak didukung, maka pada akhirnya dia akan berhenti tanpa ada upaya-upaya. Di Pringsewu saya lakukan itu, ternyata para petani melakukan kunjungan. Jadi bukan kita yang mereka kunjungan, Mas dia cerita nih sampai wis penak loh. Apa ceritanya? Ya begini. Jadi mereka yang melakukan diskusi, mereka yang melakukan itu. Dan kalau pemerintah yang melakukan itu, maka resikonya akan besar. Karena salah satu fungsi KPB itu menyiapkan kemudahan tentang kredit usaha rakyat. Sementara mempertanggungjawabkan kredit usaha rakyat ini tidak bisa dengan garapan, tapi dengan penuh kesadaran orang per orang. Tetapi saya memberikan jaminan, Mas, sampean tidak perlu jaminan. Jaminannya aku, menurut wis. Yang penting sampean eneng tanah, sampean melakukannya sendiri, dan sampean menurut masyarakat kelakuanmu baik, orang nipu-nipu. Jadi berjalan, nah, jadi ini pendekatannya tidak serentak, tetapi dari kuping ke kuping lah bahasanya, dari informasi ke informasi. Ini yang saya lakukan dan saya yakin pada masa yang akan datang berbeda dengan program Ada Kartu Tani yang memang dikeluarkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Apa perlu saya juga jelaskan atau cukup ini saja? Terima kasih. Abang Promovendus, saya awali dengan ucapan selamat atas keberhasilan inovasi yang membanggakan Provinsi Lampung. Tentunya harapannya ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat petani Provinsi Lampung. Pertanyaan saya, supaya ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Lampung dalam rangka menjaga ketahanan pangan, menjaga keberhasilan Promovendus, Provinsi Lampung menjadi salah satu penghasil beras andalan nasional. Tentunya akan memanfaatkan bisa dari cetak sawah baru. Tapi saya lihat ada di wilayah kita supaya ini bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Dan kebetulan saya yakin juga di sini ada mahasiswa atau siapa saja dari Kabupaten Lampung Timur. Di sana itu ada lahan bekas galian pasir, salah seperti itu. Itu kalau dijadikan salah satu sentra produksi beras, saya pikir itu merupakan satu peluang. Pertanyaannya sederhana, apakah program Kartu Berjaya ini bisa untuk membantu masyarakat petani yang ada di Lampung Timur? Terima kasih. Silakan. Saya katakan bisa, karena Kartu Petani Berjaya itu berada di semua kabupaten di provinsi, bahkan nanti cita-cita saya Kartu Petani Berjaya bisa diambil oleh nasional. Untuk menghadapi yang terkait dengan Lampung Timur, nah sekarang sudah saya larang. Tapi kejadian yang ada ini kan ribuan hektar. Penggunaannya ilegal pada waktu itu dalam artian ilmiah. Jadi izin ada, tetapi tidak menggunakan cara yang benar. Sampai 5 meter, bahkan ada yang 10 meter. Tapi sekarang saya menghargai pertanyaan Bapak. Lahannya luas kok nggak diberdayakan? Insya Allah Pak, pada masa yang akan datang ini akan kita upayakan. Yang pertama, kita bangun drainase supaya ini fungsi irigasinya juga ada. Kemudian saya juga akan membangun cara yang mungkin kita lakukan
untuk penerapan teknologi, karena bagaimanapun juga ini kita akan berubah menjadi sawah, padi, tetapi di sisi lain kita akan bangun karena beras pasir di situ kualitasnya begitu bagus, Pak. Saya tidak bisa juga harus melarang secara penuh. Nah, dengan harapan tidak lagi dengan cara yang amburadul. Coba Bapak turun naik pesawat ke Singapura, begitu nanti mau turun itu pulaunya banyak sekali, itu dari Pasir Sakti loh. Tapi belum saya. Tapi saya udah moratorium. Nah, oleh karena itu ini saya nggak mau menyenangkan orang, menyakitkan kita. Insya Allah pada masa yang akan datang Pasir Sakti, Lampung Timur akan ada pabrik kaca yang menambah tenaga kerja, yang membangun suasana, yang membuat satu keutuhan dan petaninya tetap menjadi tuan di negerinya. Saya kira itu, Pak. Dari apa yang sudah dipaparkan, tadi kami melihat bahwa indikator-indikator ekonomi makro begitu mengesankan. Pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, inflasi yang stabil, pengangguran yang semakin menurun, IPM yang semakin meningkat. Namun ada satu indikator yang luar biasa menurut pandangan saya, yaitu tentang tingkat kemiskinan. Kalau kita lihat datanya, ini saya bacakan saja supaya kelihatan. Tahun 2019, inflasi kita, tingkat kemiskinan kita 12,62%. Tahun 2020 turun menjadi 12,34%. Tahun 2021 turun kembali menjadi 12,62%. Tahun 2022 turun kembali menjadi 11,57%. Tahun 2023 data yang terbaru turun lagi menjadi 11,11%. Namun ada hal lain di sini yang luar biasa, karena penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di masa-masa sulit kita, yaitu di masa pandemi COVID, yang seharusnya logikanya justru akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Pertanyaan saya, apakah prestasi ini, penurunan tingkat kemiskinan ini juga merupakan dampak dari program kebijakan program Kartu Petani Berjaya? Silakan. Terima kasih. Tapi Pak Profesor, saya katakan iya, ada hubungan langsung. Mohon maaf, saya orang Lampung tapi saya mau bahasa Jawa. Saya masuk ke satu desa. Saya melihat itu lahan sawah, tapi ditanam tebu. Saya tanya, sampai itu petani apa? Petani tebu. Loh, kok ini sawah kok pindah? Pak, hidup ini nyari untung loh, Pak. Bapak nggak bisa perintah saya dalam padi kalau saya untung tanam tebu. Nah, oleh karena itu saya tanya lagi, bagaimana kehidupan kamu sehari-hari dalam berusaha tani? Enak sekarang ini pupuknya akeh, bibitnya mudah didapat, pas jual harganya tinggi, Nah, oleh karena itu saya melihat program Kartu Petani Berjaya ini punya pengaruh. Ketersediaan pupuk yang saya data berapa ratus ribu ton itu langsung. Selama ini pembayarannya melalui APBN. Kalau anggaran APBN terlambat, ini yang membuat kita menjadi tidak konsisten, tidak kontinu menyiapkan alat produktif. Tapi ini tidak. Saya baru beberapa hari Pupuk Indonesia bertemu dengan saya, tempatkan pupukmu di desa.
saya tanggung jawab pasti dibayar karena mereka setelah panen kegunaannya untuk menanam, kegunaannya untuk sarana produksi itu sudah disisipkan untuk beli pupuk, untuk beli benih dan lain-lainnya. Nah ini menurut saya sangat punya peran. Karena apa? Karena kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kartu Petani Berjaya ini sangat dirasakan oleh perbankan. Perbankan tidak lagi ragu, perbankan tidak lagi khawatir, karena perbankan mau merasa nyaman karena saya berada di tengah-tengah petani. Nah oleh karena itulah kita harus berani mengambil keputusan, karena rakyat membutuhkan pertolongan. Kita sebagai penyelenggara negara harus hadir dengan mereka. Mudah-mudahan Pak, dan ini ada pengaruh. Angkanya nanti kita akan buat bagaimana pusat statistik. Karena penurunan Lampung ini 900.000 ini pada umumnya petani. Sekarang tidak lagi miskin. Jadi 2,34% itu rakyat miskin sekarang hilang. Jadi 900.000 dan pada umumnya adalah petani. Saya kira menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Profesor Nairobi bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi makro Provinsi Lampung tahun 2023 ini semua sudah berada di atas target. Saya yakin pada periode sebelumnya 2019 ini belum mencapai kondisi optimal yang diperoleh. Ini tentu belum memenuhi potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, dengan adanya kemasan program Kartu Petani Berjaya dalam rangka untuk mencapai visi rakyat Lampung Berjaya, sehingga ini dapat berhasil. Dari semua indikator yang sudah kita diskusikan, apakah ini masih bisa dioptimalkan terkait dengan pembangunan ekonomi makro yang sudah kita peroleh. betul. Optimalisasi untuk mencapai potensi yang seharusnya sangat penting. Oleh karena itu, pelaksanaan program EKPB perlu dilakukan secara masif, lalu terintegrasi, karena petani sukunya berbeda, kemudian cara penanganannya juga berbeda, kemudian topografi masing-masing lahannya juga berbeda, tapi mereka harus kita lakukan dengan cara yang berkelompok. Nah, oleh karena itu, terutama EKPB menjadi sebuah ekosistem. Ada keterlibatan perbankan, ada keterlibatan kelompok distributor, pemerintah, dan lebih dari itu, desa juga harus lebih. Tetapi yang paling penting, Pak Profesor, janji terhadap harga, janji terhadap pemenuhan sarana produksi itu tidak boleh lagi menjadi janji-janji kebohongan oleh kita semua, terutama di sektor pertanian. Mudah-mudahan Kepala Dinas Pertanian hadir. Nah, oleh karena itu, apa yang saya sampaikan kepada Pak Profesor ini betul, kita harus lakukan optimalisasi untuk mencapai potensi yang menurut saya sangat penting. Nah, karena itu program EKPB kita harus lakukan secara kontinu, masif, dan tanpa mengenal lelah. Saya kira itu, Pak. Makasih. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan begitu besar kontribusi dari kehadiran EKPB ini untuk menyelesaikan permasalahan petani yang selama ini bermasalah, terutama dari produksi, pemasaran, termasuk permodalan. Dengan kehadiran EKPB ini ternyata mampu meningkatkan pendapatan petani, penurunan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Dan
pada kesempatan ini Promofendus bahwa pelaku-pelaku di sektor pertanian atau sebagai petani pada saat ini adalah kita lihat adalah petani-petani yang sudah senior. Dan di hadapan kita lihat banyak sekali para mahasiswa atau yang kita kenal dengan kaum milenial. Yang tentunya kita berharap suatu saat nanti mereka akan meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, sehingga sustainability dari EKPB ini akan terus berkontribusi untuk sektor pertanian. Pertanyaannya adalah kira-kira upaya apa atau kontribusi apa dari EKPB ini untuk memotivasi kaum milenial ini yang sangat friendly sekali dengan digital atau teknologi, sehingga EKPB ini akan terus dilanjutkan dan akan muncul yang namanya entrepreneur muda yang berbasis sektor pertanian. Demikian, terima kasih. Baik, Pak Profesor, seperti kita ketahui bahwa kaum muda memang kaum milenial itu sangat menggandrungi teknologi informasi atau digital yang berbasis internet. Oleh karena itu program PBB telah juga ditransformasi menjadi EKPB. Tadinya Kartu Petani Berjaya, tapi belum, ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya punya sahabat, belum kita resmikan nih, dokter saya sudah diprotes oleh, kenapa jadi kartu, bukan program petani-petani. Nanti tahun depan bisa kita robah, memang punya saya kok ini. Nah, oleh karena itu, ini akan kita lakukan perubahan-perubahan, Pak. Pak Satria. Nah, saya sangat mengharapkan bahwa KPB ditransformasi untuk menjadi EKPB, elektronik KPB, agar generasi milenial lebih akrab. Lebih dari itu, ini untuk merangsang. Karena terus terang saja, saya sudah minta kepada Bu Rektor, Unila ini menerima mahasiswa dari desa berapa sih jumlahnya? Nah, begitu dia lulus mahasiswa ini menjadi sarjana, dia numpak Tangerang, orang gelem muli. Sementara kita memerlukan BUMDes ini orang-orang pintar. Nah, oleh karenanya untuk merangsang supaya mereka kembali, ada janji kerja saya untuk membuat mereka lebih senang, termasuk digitalisasi, termasuk milenial menggunakan elektronik EKPB. Dan lebih dari itu, ini ada satu kebebasan, kemudahan agar masyarakat desa bisa melakukan transaksi yang menyenangkan, seperti penagihan pajak 5.000 per motor, 10.000 per mobil, dalam sebulan dia berapa, kita sudah memberikan gaji. Tetapi Kartu Petani Berjaya juga akan kita lakukan melalui BUMDes. Lebih dari itu, kita juga BUMDes akan membangun warung sehat. Alhamdulillah saya bekerja sama dengan Kimia Farma, bapak-bapak, ibu-ibu, semua desa akan ada apotik. Tapi apotik di desa tidak begitu dikenal. Yang dikenal adalah warung desa. Isinya akeh obat-obatan. Nah, persoalannya obat-obat ini kalau untuk sakit kepala obatnya sudah ada, pasti Panadol. Tapi kalau dia sudah gejala ginjal, gejala paru-paru dan sebagainya, ini yang sedang kita buat sehingga BUMDes ini akan menjadi lebih baik lagi bergandengan dengan EKPB, karena EKPB ini melalui BUMDes juga salah satu alat transaksi pembayaran. Begitu dia panen, dia tinggal potong. Nah, oleh karenanya ini akan menjadi sangat yang digandrungi, karena saya sangat mengharapkan bahwa anak-anak milenial itu tidak ada di kota semua, tapi ada di desa. Mereka harus kembali ke desa, tetapi program internet semuanya kita harus siapkan sehingga mereka bisa lebih pandai, lebih pintar dari
yang ada di kota atau paling tidak sama. Dengan demikian, berbagai promosi, motivasi ini dapat kita kembangkan dengan jangkauan yang lebih luas dan menarik bagi kaum milenial. Saya kira itu. Kalau selama ini barangkali mahasiswa karena saya ada alumni selalu ditanya apa novelty atau keterbaruan dari hasil Anda sebagai mahasiswa. Maka sebetulnya novelty atau keterbaruan dari Provokendus ini adalah inovasi kebijakan EKPB. Ya, jadi kalau kita kasih plus. Kalau kita kaitkan dengan standar kualifikasi kurikulum nasional Indonesia sudah masuk di level 9 yang diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bahwa lulusan program doktor mampu memiliki inovasi atau keterbaruan. Jadi selamat buat Provokendus, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami lakukan sidang ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Bapak Arina Junaidi sebagai pertanggungjawaban ilmiah kepada publik. Dan sesi pertanyaan dan promosi Dr. Honoris Causa atas nama Bapak Arina Junaidi saya nyatakan ditunda. Dengan ini, sidang promosi Dr. Honoris Causa Bapak Arina Junaidi dibuka kembali. Berdasarkan peraturan Mendristek Dikti nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung dan prosedur pemberian Dr. Honoris Causa yang diatur dalam peraturan Mendristek Dikti nomor 65 tahun 2016 tentang gelar doktor kehormatan. Setelah Komisi Promosi Dr. HC menilai karya ilmiahnya, dengarkan presentasi Saudara Arina Junaidi dengan judul Program Kartu Petani Berjaya dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian di Provinsi Lampung. Maka dengan ini, Komisi Promosi Doktor Universitas Lampung menyatakan layak dan lulus kepada Saudara Arina Junaidi untuk menyandang gelar Doktor Honoris Causa bidang ilmu ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk yang kedua kalinya saya berdiri di hadapan Bapak Ibu, hadirin para akademik yang mulia, dengan perasaan yang sangat mendalam, dipenuhi rasa syukur dan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang selama ini telah dengan sungguh-sungguh membantu saya dalam pemikiran, memberikan pendampingan dan dukungan sehingga saya bisa sampai pada hari ini yang penuh makna. Penganugerahan gelar ini adalah momen yang tak terlupakan dalam hidup saya. Dan saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan ini. Dan tentunya dengan dilandasi rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Sempurna,
atas karunia-Nya, atas karunia yang tak ternilai yang telah dilimpahkan-Nya kepada saya dan keluarga saya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga saya, khususnya istri dan ketiga anak saya, termasuk anak menantu yang telah menjadi tiang penyangga utama dalam hidup saya. Mereka adalah sumber kekuatan, kasih sayang, dan motivasi tanpa henti. Tanpa dukungan cinta mereka, saya tidak akan pernah sampai di sini. Terima kasih kepada promotor, dan para akademisi yang telah membimbing saya dan yang telah mendukung program yang saya rintis, yaitu program Kartu Petani Berjaya. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh mitra kerja saya di jajaran pemerintah Provinsi Lampung, khususnya Ibu Nuni yang kebetulan hadir sebagai wakil gubernurku, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang lainnya juga kepada jajaran pemerintah kabupaten kota yang telah berkontribusi dan bekerja bersama-sama dalam memajukan perekonomian masyarakat daerah, terutama pada sektor pertanian di Provinsi Lampung. Apa yang saya peroleh hari ini tidak lain merupakan salah satu bukti kerja tim dan kolaborasi kita semua yang perlu kita teruskan pada masa yang akan datang. Universitas Lampung sebagai institusi yang telah mendidik saya sejak kuliah sampai sarjana juga layak mendapatkan penghargaan yang tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Hormat saya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Lampung. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah mendukung saya dalam berbagai bentuk dan cara, bukan hanya melalui saran dan masukan. Saya pun menghargai kritik untuk perbaikan kerja dan kinerja kita ke depan. Akhirnya, dengan kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Semua ini adalah hasil kerja keras bersama, dan penghargaan ini tidak hanya milik saya pribadi, tetapi juga milik semua yang telah ikut serta dalam perjalanan membangun perekonomian dari sektor pertanian di Provinsi Lampung. Hari ini bukan hari akhir dari perjalanan, tetapi awal dari babak baru dalam hidup saya. Saya berjanji untuk terus berkontribusi positif, berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk memajukan daerah Lampung, khususnya Indonesia, maju pada masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan ini kepada para promotor atas penghargaan yang diberikan kepada saya, dan saya akan selalu menjadi sumber inspirasi, dan saya juga akan mempertahankan penghargaan itu dengan nilai-nilai yang positif pada masa yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kata kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, sidang promosi Dr. Honoris Causa atas nama Bapak Dr. H.C. Ainal Junaidi dengan ini saya nyatakan resmi ditutup.